Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zirani Meisya dari kelas manajemen B. Di sini saya diberi tugas untuk membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan menjawab pertanyaan UAS yang sudah diberikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu taqadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba falahallaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'ala ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha so'idang juruja. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adim. Nah, nomor 2 soalnya, seperti contoh kalau ada seorang mencuri uang melebihi batas yang ditetapkan dalam Islam, maka pencuri tersebut harus dihukum seperti dipotong tangannya. Nah, apakah sebanding hukum yang ada di negara kita ataukah tidakkah dosa pemerintah yang menetapkan hukum tersebut yang tidak sebanding dengan hukuman yang seharusnya? Nah, jawabannya menurut saya tidak sebanding, karena hukum yang dianggap sebagai cara untuk mencari keadilan bagi masyarakat malah memberikan rasa ketidakadilan. Salah satu penyebab lemahnya penegak hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum yang masih rendah, moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Nah, yang nomor 3, carilah satu pahlawan Islam yang sangat berpengaruh saat kemerdekaan Republik Indonesia yang biografinya saya memilih Rahma El Yunusiah. Mengapa? Karena ulama perempuan Indonesia asal Padang tersebut, Minangkabau, yang berjuang progresif untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Namanya emang tidak setenar Nyut Nadin, Era Kartini, atau Dewi Sartika, akan tetapi hasrat dalam memperjuangkan pendidikan untuk perempuan patut dipelajari. Nah, kalau yang bagian B, pengaruh dalam hal apa yang beliau lakukan saat kemerdekaan, dia memperjuangkan agar perempuan bisa berpendidikan dan bisa berpidato di depan laki-laki, karena pada zaman itu seorang perempuan tidak diperbolehkan pidato di depan audiens laki-laki. Nomor 4, berikan penjelasan mengenai sistem politik Islam yang menurut kalian pantas untuk direalisasikan di Indonesia. Juga apa tanggapan kalian mengenai politik di Indonesia ini? Nah, jawabannya sistem politik menjadi salah satu strategi dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, karena dalam sistem politik maka seseorang akan menjadi raja yang memerintah dan meragama Islam, maka rakyatnya akan patuh dengan sang raja dan mengadakan perluasan wilayah dan ikuti dengan penyebaran agama Islam. Nah, kalau nomor 5, jelaskan apa itu rahmatan lil alamin itu dan bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang berbeda-beda keyakinannya. Nah, jawabannya rahmatan lil alamin adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutuskan sebagai rahmat untuk kalian semua. Barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Nah, untuk contoh kehidupan yang sehari-harinya, untuk menerapkan sikap toleransi, menjauhi sikap diskriminatif, peduli terhadap sesama, dan membuang sampah pada tempatnya.
Kalau yang nomor 6, bagaimana tanggapan kalian mengenai pernikahan yang berbeda agama, sertakan dalil dan juga dampaknya. Nah, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlil kitab menurut Qaulul Mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Dampaknya juga ibadahnya tidak sah, tidak dapat mewujudkan hifad al-nahan, dan kalau dalilnya ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5, dan Al-Mumtahanah ayat 10.